Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga puasa kita dan segala aktivitas dan ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dapat diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kalau kita berbicara mengenai ibadah itu pasti harus didasari dengan yang namanya ilmu. Oleh karena itu, ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, ibadahnya mardudatun la tuqbal, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk amaliyah-amaliyah yang kita lakukan di hari Id, seyogyanya kita harus paham mana dalilnya, mana keterangannya, dan membedakan mana yang sifatnya adalah budaya lokal atau adat dan mana yang sikapnya adalah masyru, disyariatkan atau disunahkan dalam syariat. Teman-teman, saya ingin memberikan paham tentang masalah at-tahni'ah, mengucapkan selamat Idul Fitri. Itu kira-kira bagaimana hukumnya dalam syariat? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Bajuri ada ibarah tusannu at-tahni'ah, sunnah mengucapkan selamat bila idi, di hari Id, wa nahwihi, atau selain hari Id, mungkin bulan Sya'ban atau bulan Rajab. Ini hukumnya sunnah minal ami wa syahri alal mu'tamadi. Ini kalau kita lihat perspektifnya kaul mu'tamad, hukumnya sunnah. Jadi bukan perkara bid'ah dan bukan hal yang nyeleneh. Ini disunahkan kalau kita ngaji kitab Al-Bajuri. Ma'al musafahati. Nah, ketika mengucapkan selamat dalam kitab Al-Bajuri itu juga disunahkan disertakan dengan salaman. Aktivitas musafahah ini sunnah. In ittahada fala yusafihu ar-rajulu al-mar'ata wala aksuhu. Tapi tidak diperkenankan ketika kita mengucapkan selamat Idul Fitri disertakan dengan salam-salaman itu dengan yang bukan mahram. Ini sunnahnya yang mahram saja. Kalau yang bukan mahram, ar-rajul al-mar'ah, rajul kepada perempuan yang bukan mahram ini tidak diperkenankan dalam syariat. Baik, lain daripada hal itu, di sini saya baca ada ganjaran, ada nilai kebaikan yang luar biasa bagi orang yang menghidupkan malam Idul Fitri. Wa tusannu wa yusannu ihya'u lailatayil idi li khobarin. Sunnah menghidupkan malam Idul Fitri karena ada keterangan, ada hadisnya Gusti Kanjeng Nabi. Man ahya lailatal idi. Kata Kanjeng Nabi, ahyahullah qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa, kata Kanjeng Nabi, yang menghidupkan malam Id, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Yauma tamutul qulub, di mana ketika itu banyak hati orang-orang yang lali kepada Allah, yang lupa kepada Allah, hati yang mati kepada Gusti Allah. Jadi intinya begini. Kalau kita lihat dalam hadisnya Nabi, orang yang mau menghidupkan malam Id, maka Allah akan menghidupkan hatinya, di mana hati ketika itu banyak orang yang lupa dengan Allah. Wal muradu ihya'uha bil ibadati. Lah, kemudian kalau kita ditanya, apa yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam Id? Maka jawabannya bil ibadati, perbanyaklah ibadah. Orang-orang yang memperbanyak ibadah, orang yang memperbanyak nilai-nilai kebaikan di malam Id, itu artinya adalah orang yang ihya'uha, orang yang menghidupkan malam Id. Saya ulangi, jadi maknanya menghidupkan di malam Id itu adalah orang yang memperbanyak ibadah. Kira-kira makna garis besarnya seperti itu. Wa aqalluhu bi sholatil isya'i, minimalis. Hitungan minimalis menghidupkan malam Id dalam kitab Al-Bajuri itu adalah dengan melaksanakan, menunaikan ibadah sholat isya dengan berjamaah fi jamaatin. Wal azmu ala sholati subhi, dan punya keniatan, punya keinginan azam, ya kan? Paginya sholat subuh berjamaah. Jadi ini paling minimal menghidupkan malam Id itu adalah sholat isya berjamaah dan punya keniatan di pagi harinya berjamaah sholat subuh. Wal muradu bi ihya'i qalbihi, dan yang dimaksudkan oleh Kanjeng Nabi, ya kan, Allah akan menghidupkan hatinya seseorang yang ketika malam Idnya
Itu artinya an la yuziluhu bi hubbid dunya. Artinya Allah tidak akan menyibukkan orang itu dengan hal-hal dunia. Jadi Allah tidak akan menyibukkan orang itu, tidak menungkulkan orang itu, tidak menjadikan orang itu diperbudak oleh dunia. Kira-kira makna garis besarnya seperti itu. Wal muradu bimautil qulubi istaghalaha bi hubbid dunya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan matinya hati orang ketika itu adalah banyak orang yang sedang disibukkan dengan dunia oleh Allah. Jadi Allah itu ketika menghinakan seseorang dengan sikap apa? Sibuknya seseorang kepada dunia, itu sungguh bahwa Allah sedang menghinakan dia dengan memberikan kesibukan atau diperbudak oleh dunia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.